Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ester dan hari ini kita memasuki sesi yang ketiga, di mana di dalam sesi yang ketiga kita akan belajar lebih detail lagi berdasarkan perikop yang pertama. Sesi pertama dan sesi kedua kita sudah belajar lebih umum. Ya, di sesi pertama kita belajar kisah Ester secara umum dan apa yang bisa kita dapatkan secara umum. Minggu lalu kita belajar tentang sedikit latar belakang bagaimana peristiwa Ester ini bisa terjadi. Dan hari ini kita akan memasuki perikop yang pertama, yang mana dalam hal ini saya menjadikan atau mengambil perikop pertama ini, yaitu dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai Ester pasal 2 ayat yang ke-18. Yang tentu saja saya bagi menjadi dua bagian lagi. Pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai 18. Untuk bisa lebih memahami atau mengingat kisah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan ayat-ayat ini. Ester pasal 1 ayat 1 sampai Ester pasal 2 ayat yang ke-18. Saya harap melalui pembacaan ini kita kembali diingatkan apa yang sedang terjadi di dalam perikop yang pertama ini. Mari kita membacanya. Ester pasal 1 ayat 1. Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan semua pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari, kurang lebih 6 bulan. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya adalah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Ayat yang ke-10, pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bitsa, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya.
Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasuerus yang disampaikan oleh Sida-Sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasuerus. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasuerus menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali. Maka Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya. Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Kita memasuki Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasannya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya
ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dia dilarang oleh Mordekai. Ayat yang ke-11, tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama tentang kisah Ester ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar melalui kitab Ester ini ya Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang sudah memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, khususnya kitab Ester ini, biarlah Allah Roh Kudus yang sama, yang kami percaya Engkau tidak berubah. Engkau sendiri yang juga mengajarkan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar memahami kebenaran yang ingin Kau sampaikan melalui peristiwa Ester ini ya Tuhan. Bukakan hati dan telinga rohani kami untuk kami boleh benar-benar memahami, menangkap apa yang Kau sampaikan. Berikan hati yang lembut, hati yang rendah hati untuk siap diajar. Biarlah firman Tuhan yang Kau tabur di dalam hati kami boleh bertumbuh subur, berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan layakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Satukan kami melalui kuat kuasa firman-Mu ya Tuhan. Berikan konsentrasi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya memberikan tema di dalam perikop yang akan kita bahas hari ini, yaitu Ester pasal 1 sampai Ester pasal 2 ayat yang ke-18 dengan tema Ester menjadi ratu menggantikan Wasti, atau lebih lengkapnya Ester si yatim piatu menjadi ratu menggantikan Wasti. Ya, secara garis besar saya membagi perikop ini menjadi 5 bagian. Bapak Ibu sudah bisa melihat di dalam slide. Bagian yang pertama, perjamuan besar yang diadakan oleh Raja Ahasuerus, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 9.
Bagian yang kedua, penolakan Ratu Wasti terhadap permintaan Raja Ahasuerus, yaitu pasal 1 ayat 10 sampai 12. Bagian yang ketiga, Ratu Wasti diberhentikan sebagai Ratu Media Persia, pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 22. Bagian yang keempat, Raja Ahasuerus merasa kesepian setelah berjalan sekian lama tidak memiliki ratu, pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Dan bagian yang terakhir di dalam perikop ini, yaitu Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Ester pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, siapakah tokoh-tokoh utama di dalam perikop ini? Tentu yang pertama adalah Raja Ahasuerus, yang kedua Ratu Wasti, yang ketiga para penasehat raja, yang keempat Mordekai, dan tentu saja yang kelima adalah Ester. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kapan peristiwa ini terjadi? Ya, kurang lebih antara tahun 485 atau 484 sampai 465 atau 464 sebelum Masehi. Itu artinya kurang lebih 100 tahun setelah Yerusalem dihancurkan atau diambil alih oleh musuh. Di mana peristiwa pasal atau perikop ini di Susan, yaitu terjadi di ibu kota Persia, Media Persia, yaitu Susan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam perikop ini Raja Ahasuerus adalah seorang raja yang sangat berkuasa saat itu. Raja yang paling berkuasa sejagat raya, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ya. Dia memamerkan semua itu dalam satu perjamuan besar yang diadakan selama 180 hari atau 6 bulan dan ditambah 7 hari. Tentu ini merupakan perjamuan yang luar biasa. Namun sebenarnya cukup wajar mengingat Raja Ahasuerus saat itu menaungi 127 daerah, ya, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Jadi diperkirakan Bapak Ibu Saudara, tamu-tamu yang diundang hadir tidak selama 6 bulan tinggal terus di Susan, tetapi mereka silih berganti datang berdasarkan mungkin tanggal undangan yang sudah diatur oleh panitia. Datang silih berganti. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan tertib. Dan 7 hari terakhir, Raja kembali mengundang orang-orang yang ada di sekitar benteng Susan atau di kota Susan. Ya, baik dari kalangan yang paling atas maupun kalangan yang ada di paling bawah. Semua kalangan diundang, diberikan kebebasan. Mereka boleh makan apa saja, mereka boleh minum apa saja. Sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Itu yang terjadi di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita melanjutkan, mengingatkan setiap kita bahwa sebenarnya semua yang sedang terjadi sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Daniel ketika dia menafsirkan mimpi Nebukadnezar yang dituliskan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah ini atau nubuatan ini, ya, nanti bisa membaca sendiri dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-45, di mana saat itu Raja Nebukadnezar bermimpi. Tiba-tiba di hadapannya ada sebuah patung yang sangat besar, yang sangat tinggi, ya, di mana patung itu berkepala emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan paha dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam latar belakang minggu lalu bahwa kerajaan Israel setelah masa Salomo terpecah menjadi 2. Mereka sering berperang saudara satu dengan yang lain. Kerajaan utara 10 suku
memerangi kerajaan selatan yang terdiri dari 2 suku. Dan akhirnya kita tahu bahwa kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan di dalam nubuatan atau penglihatan atau penafsiran mimpi yang disampaikan oleh Daniel, kerajaan Babel disamakan dengan kepala emas, ya, yaitu yang terjadi di antara 605 sampai 539 sebelum Masehi. Berbicara tentang dada dan lengan perak, ini berbicara tentang kerajaan Media Persia. Ini peristiwa yang sedang kita bahas, ya, tahun 539 sampai 330 sebelum Masehi. Dan peristiwa Ester sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kurang lebih terjadi antara 485 sampai 464 sebelum Masehi. Selanjutnya, perut dan pinggang tembaga itu berbicara tentang kerajaan Yunani yang kelak mengalahkan kerajaan Media Persia di tahun 330 sebelum Masehi, dan berbicara tentang paha dan kaki yang dari besi dan tanah liat. Ini berbicara tahun 67 sebelum Masehi, kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Yunani. Jadi terus silih berganti. Dan yang terakhir, batu yang jatuh tanpa campur tangan manusia menghancurkan semuanya dan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi, yang dituliskan dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 35. Ini berbicara tentang kerajaan kekal yang akan dipimpin oleh Mesias, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Raja yang kekal, Raja yang abadi, penguasa alam semesta yang tidak akan pernah dikalahkan lagi. Itulah yang terjadi, persis semua terjadi tepat seperti yang Allah katakan melalui Daniel di dalam menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, sejarah bangsa Israel, dan ketika Yesus lahir di masa Romawi, semuanya digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat Ester pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 22 menceritakan bahwa ketika itu raja dalam keadaan mabuk, dia memerintahkan Ratu Wasti untuk tampil di hadapan tamu-tamunya, memamerkan kecantikannya. Namun kita tahu tadi bahwa Ratu Wasti menolaknya. Ya, di dalam menghadapi penolakan tersebut, raja marah besar dan meminta pendapat dari para penasehat yang ahli hukum yang ada di sekelilingnya, tindakan apa yang harus dia lakukan kepada Wasti. Ya. Singkat cerita, raja memutuskan untuk memberhentikan atau memecat Wasti sebagai ratu dari kedudukannya, dan keputusan raja itu diambil berdasarkan masukan dari para penasehatnya. Setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa sepertinya kalau kita melihat kisah yang terjadi di bawah kepemimpinan Raja Ahasuerus, keberhasilan raja itu sebagian besar, atau saya katakan mungkin sebagian besar, karena memang dia memiliki penasehat-penasehat yang militan. Dan raja sendiri mau menerima masukan dari para penasehatnya. Ya, mungkin ada orang yang berpikir bahwa sebagai raja, Ahasuerus bukanlah seorang raja yang bisa mengambil keputusan, selalu bergantung kepada orang lain. Saya kira mungkin saja itu terjadi. Ya. Namun dalam perikop ini yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bahwa Ratu Wasti diberhentikan menjadi ratu berdasarkan nasihat daripada para penasehat raja. Dan kenapa dia diberhentikan? Karena Ratu Wasti tidak mau menerima undangan raja untuk tampil di depan tamunya. Alkitab tidak menuliskan dengan detail kenapa Ratu Wasti menolak undangan raja ini. Dari beberapa komentar yang saya dapatkan menuliskan bahwa ada kemungkinan Ratu Wasti menolak karena
Ratu Wasti diminta untuk memamerkan bukan saja kecantikannya tetapi tubuhnya. Ya, beberapa komentari bahkan menuliskan dengan tanpa mengenakan pakaian. Ya, sehingga Ratu Wasti menolak. Karena bagi Ratu kecantikan dan keindahan tubuhnya hanya bagi suaminya saja. Tapi ada juga yang mengomentari karena Ratu Wasti adalah ratu yang sombong, ratu yang tidak mau mentaati perintah suaminya. Dia tidak mau menuruti apa yang menjadi kemauan raja. Saya kira tidak salah untuk kita mengetahui berbagai macam komentar dari para penafsir Alkitab yang tentu saja dapat menolong kita lebih memahami apa yang sedang terjadi. Namun yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan poin inti yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam perikop ini. Ya, seperti saya katakan tadi, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-18, perikopnya berbicara tentang Ratu Wasti diberhentikan dan digantikan oleh Ester. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pasal yang kedua ayat 1 sampai 18, perikop ini secara keseluruhan, saya ingin terlebih dahulu memberikan penekanan bahwa sebelum memasuki pasal yang kedua, Raja Ahasuerus, Wasti, para penasehat raja, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yaitu di pasal 2 ayat 1 sampai 18. Di mana ternyata ada seorang yang bernama Ester dipilih oleh raja untuk menggantikan kedudukannya atau kedudukan Wasti sebagai ratu. Mereka tidak tahu itu akan terjadi seperti itu. Ya, keputusan-keputusan yang mereka ambil saat itu bukan berarti dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan demikian maka jika kita percaya bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini, seperti yang kita sudah bahas di dalam sesi yang pertama, bahwa Allah terlibat di dalam segala sesuatu, tidak ada kebetulan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita juga memandang atau memiliki pengertian bahwa Allah ada di atas segala waktu. Dia tidak diatur oleh waktu, tetapi sebaliknya dia yang menciptakan waktu, dia yang mengatur segala sesuatu berjalan sesuai waktunya, sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kita tidak boleh memiliki pendapat bahwa semua yang terjadi saat ini sudah final. Ya, tidak. Ya. Apapun yang terjadi, termasuk kalau kita mau kaitkan dengan bencana besar yang sedang terjadi di bumi di mana kita berada, yaitu virus COVID-19. Sampai saat ini belum final. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kita tidak pernah tahu apakah varian-varian baru yang akan muncul akan lebih berbahaya atau tidak. Bagaimana negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih akan menjadi jauh lebih baik ke depan atau akan terjadi bencana lagi yang lebih besar, kita tidak pernah tahu. Atau kalau kita sekarang sedang prihatin dengan keadaan di Indonesia yang sedang mengalami satu krisis yang sangat besar saat-saat ini, kita juga jangan berpikir bahwa ini sudah final. Tuhan masih bekerja di balik semua ini. Ya. Apapun yang terjadi saat ini, kita harus belajar tetap percaya kepada Tuhan bahwa di hari-hari selanjutnya Tuhan sudah sedang merancang satu peristiwa yang tidak mungkin bisa menghentikan rencana dan kehendaknya. Mungkin kita berpikir ada para kepala negara yang salah mengambil keputusan atas negaranya. Mungkin kita juga
berdasarkan pikiran kita yang terbatas, kita juga bisa mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dekat para pemimpin negara, para menteri, para penasehat, mereka juga sudah memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang salah. Sehingga pemimpin negara mengambil keputusan yang salah, mungkin saja. Ya. Tapi sekalipun demikian, rencana dan kehendak Allah tidak mungkin gagal. Apakah itu diputuskan dengan keputusan yang benar dalam pikiran manusia atau salah di dalam pikiran manusia? Semuanya diketahui oleh Allah dan tidak bisa menggagalkan rencana kehendak Allah yang kekal. Lebih detail lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bercermin berdasarkan pengalaman kehidupan kita, atau saya boleh katakan bercermin kepada pengalaman saya, ya, tidak terhitung begitu banyaknya yang saya pernah berpikir salah dan mengambil keputusan yang salah, menerima masukan nasihat yang salah sehingga saya salah mengambil keputusan. Namun semua kesalahan yang terjadi tersebut tidak mempengaruhi atau membatalkan rencana dan kehendak Allah untuk saya secara pribadi, keluarga, dan juga dunia di mana saya berada saat ini. Sehingga saya bisa ada seperti sekarang ini. Itu berdasarkan semua keputusan yang sudah saya ambil baik salah maupun benar. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah jalani langkah demi langkah hidup kita ke depan dengan tidak henti-hentinya menyadari bahwa Allah terlibat penuh di dalam kehidupan kita. Di dalam masa depan kita sepenuhnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan bagaimana Tuhan memoles, membentuk kita untuk kita disiapkan memasuki masa depan kita. Jadi apa yang sedang kita alami saat ini baik kesuksesan maupun kegagalan itu belum final. Ya. Keberhasilan dan kegagalan kita saat ini belum final. Kita masih tidak tahu apa yang Allah akan kerjakan dan lakukan di masa depan kita, di hari-hari depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, fokus kita sebaiknya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Ketika kita memandang diri kita terlalu tinggi, maka kita akan melupakan bagaimana seharusnya kita bergantung kepada Tuhan. Kita akan lebih menggantungkan hidup kita kepada kehebatan kita, keberhasilan kita, kepada apa yang kita miliki. Ketika kita memandang diri kita terlalu kecil dan rendah, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai Allah yang sudah menciptakan kita, menenun kita sejak dari dalam kandungan. Bahkan ketika kita memandang diri kita di tengah-tengah, artinya di antara hal di mana kita terlalu meninggikan keberadaan kita dan terlalu merendahkan keberadaan diri kita, ada di tengah-tengah, kita juga seringkali menjadi mudah bimbang dan sulit mengambil keputusan. Jadi yang benar Bapak Ibu Saudara bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Yang benar adalah terus-menerus memandang kepada Tuhan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memimpin kita, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang memegang masa depan kita. Kita tetap percaya. Apapun yang sedang kita alami, kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa masa depan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hanya dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara, di dalam segala kelemahan kita, kekuatan kita, kegagalan kita, kesuksesan kita, kita bisa menjalani kehidupan semua itu dengan sukacita yang sama, dengan pengharapan yang sama.
Karena sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera, hari esok yang penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini yang saya katakan bahwa perikop pertama ini saya mengambil dari Ester pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-18. Yang saya bagi menjadi dua bagian, pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai 18. Perikop secara besarnya seperti itu, tapi saya membagi menjadi dua bagian. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama dari perikop ini secara keseluruhan, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Biarlah ini menjadi satu kekuatan dan satu peneguhan bagi kita bahwa di dalam menghadapi hari-hari kita ke depan, kita harus selalu ingat bahwa hidup terus menggantungkan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang tahu hari esok kita. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita, bagi kemuliaan Tuhan. Maksud saya dalam kondisi apapun juga, lemah, kuat, kita berpikir sukses atau gagal, kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Minggu depan kita akan melanjutkan menyelesaikan perikop pertama ini, yaitu di bagian yang kedua pasal 2 ayat 1 sampai 18, di mana Allah menggenapi panggilannya untuk menjadikan Ester menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Kami kembali diingatkan bahwa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak perlu takut menghadapi hari esok kami, karena Kau sudah ada di sana ya Tuhan. Kau tahu persis apa yang akan terjadi. Yang kami alami saat ini, semuanya belum final. Ya, Kau masih beracara ya Tuhan. Apapun itu, apakah kami merasa sukses, gagal, lemah, kuat, sakit, atau sehat, semuanya belum final. Engkau masih ada acara dengan setiap kami. Engkau masih memiliki hal-hal yang harus kami kerjakan di dunia ini, seperti apa yang Kau sudah rencanakan untuk menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Sampai jumpa nanti hari Minggu di dalam ibadah in person dan juga via Zoom. Tuhan memberkati.